Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, saya adalah Dr. Wida dari Departemen Anatomi akan menjelaskan mengenai materi PBL. Jadi hari ini kalian diminta untuk aktif berdiskusi dan mengutarakan pendapat masing-masing. Sebelum saya mulai, apakah masih ada mahasiswa yang belum datang? Tapi dok, sisa satu orang atas nama Humaira Albar dok. Kenapa belum join? Tapi dok, sementara dihubungi dok. Ya sudah, silakan dimulai saja. Nah, adapun untuk kasus yang akan kalian bahas pada PBL kali ini adalah sebagai berikut. Jadi kasus kita untuk hari ini adalah seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan mulut mencong ke sebelah kanan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan hemiparese sinistro atau otot mimik di inferior mata, dahi dapat berkerut pada kedua sisi, bicara cadal, dan lidah miring ke kiri. Jadi untuk kegiatan PBL kita pada hari ini, saya akan memberikan waktu sekitar 40 menit. Jadi PBL kalian pada hari ini bisa dimulai dari sekarang. Tapi teman-teman, mungkin saya akan persilakan untuk membacakan kata kunci. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nabila Kisha Maharani dengan NIM channel 11221. Nah, pada skenario yang telah dipaparkan, terdapat dua kata sulit yang bisa saya tangkap, yaitu yang pertama, hemiparesis dan juga cadel. Nah, berdasarkan jurnal ilmiah mahasiswa kedokteran Indonesia yang telah saya baca, salah satu gejala klinis stroke adalah hemiparesis, yang didefinisikan sebagai kelemahan atau paralisis parsial pada salah satu sisi tubuh akibat kelainan vaskular di hemisfer tertentu. Nah, infark akibat kelainan vaskular pada arteri vertebrobasilar yang memperdarahi batang otak dapat menyebabkan hemiparesis yang ditandai dengan adanya defisit motorik kontralateral dan tanda serta gejala saraf kranial ipsilateral. Kondisi ini umumnya dialami oleh penderita stroke dan harus segera ditangani karena bisa menyebabkan kelemahan permanen atau kelumpuhan. Nah, kata sulit yang kedua adalah cadel. Berdasarkan jurnal yang telah saya baca mengenai analisis penderita gangguan cadel pada kajian psikolinguistik oleh Nur Afifah Kifrian, cadel merupakan gangguan berbahasa yang tidak mampu mengucapkan fonem yang berhubungan dengan alveolar secara jelas. Keadaan yang seperti ini pengucapan bayi akan menjadi tidak sempurna. Nah, pada dunia medis,
Gangguan berbahasa cadel ini sering disebut dysarthria yang berarti tidak mampu mengucapkan fonem-fonem tertentu saat berkomunikasi. Ketika seseorang terkena stroke dan separuh badannya lumpuh, maka dari itu pengucapannya juga terganggu. Hal ini menjadikan telo atau cadel di mana stroke merupakan penyakit di mana sebagian otak yang mengalami kekurangan oksigen sehingga otak mengalami cacat dan gagal berfungsi. Lalu gangguan bicara pada penderita cadel itu adanya kerusakan sistem saraf pada bagian kiri, yaitu otak bagian produksi bahasa. Kelumpuhan unilateral menyebabkan lidah akan menyimpang ke sisi yang lumpuh apabila dijulurkan, dan bicara pelo yang juga terjadi karena keleluasaan lidah terbatas. Nah, keterbatasan ini disebabkan oleh frenula lingua mengikat lidah sampai ujungnya sehingga huruf mati sukar untuk diucapkan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Saudari Nabila Keza. Mungkin teman-teman yang lain ada ingin berpendapat. Baik, saya persilakan kepada Saudari Nabila Putri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan Dok, nama saya Nabila Putri dengan NIM C0112210071. Nah, di sini saya akan menambahkan pendapat dari Saudari Nabila Keiza Maharani, yaitu kata sulit yang pertama yaitu hemiparesis atau hemiparase adalah kondisi ketika salah satu sisi tubuh dari kepala hingga kaki mengalami kelemahan sehingga sulit digerakkan. Kondisi ini umumnya akan membuat atau menyebabkan kelemahan seperti kelumpuhan. Lalu hemiparesis terjadi atau disebabkan karena adanya kerusakan jaringan pada salah satu sisi otak. Kerusakan otak ini juga disebabkan oleh cedera kepala, tumor otak, atau infeksi otak. Lalu kata sulit yang kedua yaitu cadel. Berdasarkan referensi yang saya baca dari jurnal siat.ung.ac.id, cadel adalah salah satu bentuk dysarthria, yaitu sebutan untuk gangguan artikulasi atau pengucapan kata yang disebabkan oleh gangguan struktur atau gangguan fungsi dari organ artikulasi. Atau dengan kata lain, kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam melafalkan beberapa huruf atau kata tertentu dengan benar. Sekian dari saya, Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudari Nabila Putri. Mungkin teman-teman lain masih ada ingin berpendapat. Baik, saya persilakan kepada Saudari Nabila Syakira. Baik, terima kasih sebelumnya, Dok. Perkenalkan, nama saya Nabila Syakira dengan NIM C01122186. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang telah saya baca tentang mengenai hemisparase, yaitu sebuah penyakit di mana ada pada bagian tubuh yang salah satu sisi tubuh itu baik bisa kiri maupun kanan itu mengalami kelemahan sehingga susah untuk digerakkan. Pada penderita penyakit ini biasanya mengalami hemisparase terlebih dahulu, setelah itu baru terjadi gejala-gejala lain yang akan mengikuti setelah terjadi hemisparase. Sekian, Dok. Terima kasih.
Tapi mungkin menurut saya daripada bertele-tele seperti ini, lebih baik kita langsung definisikan masalahnya saja biar cepat selesai ya kan. Jadi semua senang. Oke? Baik, saya persilakan kepada Saudari Hetiana. Baik, saya akan langsung membahas sedikit tentang kasusnya. Jadi, berdasarkan yang saya baca dari suatu jurnal dari Universitas Lampung terkait kasus ini, bahwa pada pemeriksaan saraf kranial dapatkan adanya hemiparesis nervus 7, yaitu pada inspeksi wajah, yaitu mulut mencong ke sebelah kanan, dan hemiparesis mimik di inferior mata, dan paresis nervus 12, yaitu berbicara cadel deviasi lidah ke arah kiri. Pada pasien mengalami lesi nervus cranialis central, di mana hal tersebut merupakan keluhan yang sering ditemukan serta timbul secara mendadak seperti bicara pelok, wajah yang tampak miring ke sisi yang lumpuh, dan gangguan bicara. Kemudian hasil pemeriksaan fisik khususnya pemeriksaan neurologis ditemukan hemiplegia sinistra disertai paresis nervus 7 dan 12. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Hetiana. Saya kembali kepada Saudara Nur Quraisy tadi yang menurut saya, jadi jangan dulu ya Nur Quraisy, kita persilakan adik-adik kalian mencari kata-kata yang sulit mereka mengerti. Ya, baik. Baik. Maaf ya. Humaira Albar, ini kenapa bisa telat? Tapi dok, tadi jaringannya kurang bagus dok. Lain kali kalau misalnya telat, tolong infokan dulu ya kepada ketua kelas. Setelah ini kamu bisa bertanya. Oh iya dok. Baik, saya persilakan kepada Humaira Albar jika ingin bertanya atau memberikan pendapat. Iya, Tabe. Jadi sebelum mulai PBL, saya sudah mencari beberapa hal yang membuat saya bingung
Jadi saat saya mencari gejala-gejala yang ada di skenario itu, yang keluar itu ada beberapa penyakit, salah satunya itu Bell's palsy. Jadi saya mau berpendapat tentang perbedaan Bell's palsy dengan stroke mungkin. Jadi di sini dibilang yang membedakan Bell's palsy dengan stroke itu walaupun gejalanya sama, penyebabnya berbeda karena Bell's palsy dan stroke terjadi akibat adanya kelainan pembuluh darah di bagian otak, sedangkan Bell's palsy adalah peradangan pada saraf wajah. Kemudian ini juga sering terjadi kayak dokter-dokter itu juga salah diagnosa begitu karena walaupun gejalanya bisa menunjukkan Bell's palsy, cuma karena gejalanya mirip dengan stroke, jadi dokter tidak mau salah menangani karena penyakit yang lebih parah itu kan stroke. Jadi kalau misalnya dokter menganggap bahwa kalau kan ada 2 kemungkinan bisa stroke, bisa Bell's palsy. Takutnya stroke karena stroke lebih berbahaya. Jadi penanganan penyakit Bell's palsy biasa ditangani oleh pengobatan yang harusnya punyanya stroke begitu, sehingga menyebabkan pengobatan yang salah atau keterlambatan dalam memulai pengobatan yang tepat, rawat inap yang tidak perlu, penggunaan sumber daya kesehatan yang tidak tepat, dan yang terpenting dampak psikologis negatif pada pasien dan keluarga mereka. Itu kalau pendapat saya yang saya baca di PubMed. Terima kasih, Ketua. Baik, terima kasih Saudari Humaira Akbar. Saudara Andi Heril Mario, kenapa melihat ke bawah terus? Baik, saya persilakan kepada Saudari Andi Heril Mario jika ingin berpendapat atau ingin bertanya. Baik, untuk yang saya pahami tentang skenario pada PBL ini, yaitu pada pemeriksaan saraf kranial didapatkan adanya paresis nervus 7, yaitu pada inspeksi wajah yaitu mulut mencong di sebelah kanan, dan ditemukan hemiparese sinistra otot-otot mimik di inferior mata. Pada pasien yang mengalami lesi nervus cranial central, hal tersebut merupakan timbul secara mendadak seperti cara pelo, wajah yang tampak miring ke sisi yang lumpuh, dan gangguan berbicara. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ketua, dan mohon maaf karena Mohon perhatiannya. Baik, kepada Saudari Nabila Kezia, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin menambahkan terkait skenario yang diberikan. Nah, berdasarkan jurnal yang telah saya baca, yang dimana pada skenario ini pasien ini mengalami lesi nervus cranialis tipe sentral, yaitu paresis pada nervus 7 atau nervus facialis, dan juga nervus 9 nervus 12 atau hipoglossus. Nah, paresis pada nervus cranialis ini terbagi dua, yaitu lesi di upper motor neuron atau UMN dan lesi lower motor neuron. Dahi menutup mata secara rapat. Paralisis fasialis dibagi menjadi 2 jenis, yaitu lesi nervus fasialis sentral dan juga perifer.
Paralisis nervus facialis sentral terjadi jika ditemukan lesi di upper motor neuron atau UMN, yaitu jika lesi terjadi di cerebral cortex ataupun pada jaras kortiko-bulbar. Nah, sebaliknya, paralisis nervus facialis tipe perifer terjadi jika terdapat lesi di lower motor neuron atau LMN. Tanda klinis yang membedakan stroke atau kelainan yang bersifat sentral dengan Bell's palsy atau kelainan perifer lainnya, yaitu pada pasien stroke, ditemukan kelainan pemeriksaan saraf kranialis lainnya. Motorik dan ada juga kelainan pada motorik dan sensorik ekstremitas dalam batas lumpuh, dan pasien masih dapat mengerutkan dahi, mengangkat alis, dan menutup kelopak mata secara simetris, namun mempunyai wajah bagian bawah yang asimetris saat tersenyum. Pada skenario di atas, pasien memiliki mulut mencong ke sebelah kanan dan ditemukan hemiparase sinistra otot-otot mimik di inferior mata, bicara cadel, serta lidah miring ke kiri. Namun pasien masih dapat mengerutkan dahinya pada kedua sisi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasien tersebut mengalami lesi nervus cranialis tipe sentral di upper motor neuron atau UMN. Mungkin sekian dari saya, Dok. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Saudari Nabila Kezia atas tambahannya. Saya persilakan kepada Saudari Nabila Putri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya izin berpendapat juga berdasarkan referensi yang telah saya baca dari skenario yang telah dipaparkan tadi. Hal-hal yang dapat saya identifikasi dari skenario tersebut yaitu nervus cranialis yang terlibat pada skenario tersebut yaitu nervus 7 yaitu facialis dan nervus 12 yaitu hipoglossus. Nah, selain itu dari skenario tersebut hal-hal yang dapat diidentifikasi lagi yaitu organ-organ yang terkait pada lesi pada nervus 7 dan 12 tadi, yaitu di mana mulut itu mencong ke arah non-lesi, lidah mencong ke arah lesi, serta mengalami hemiparase sinistra otot mimik di inferior mata dan bicara cadel. Lalu pada skenario pasien masih bisa mengerutkan dahinya pada kedua sisi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami lesi nervus facialis tipe sentral. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudari Nabila Putri. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau berpendapat.
Tapi teman-teman, kenapa diam semua ini? Ayo, yang belum berpendapat, mungkin bisa mengeluarkan pendapat. Baik, saya persilakan kepada Saudari Nabila Kezia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya ingin mengklarifikasi bahwa pada skenario di atas, itu disimpulkan bahwa pasien ini mengalami lesi nervus cranialis tipe sentral di upper motor neuron atau UMN, yang dimana ini dapat membawa kita ke suatu penyakit, yaitu penyakit stroke. Stroke merupakan atau serangan otak merupakan sindrom klinis yang awalnya timbul mendadak, progresif, cepat, berupa defisit neurologis vokal dan atau global yang berlangsung 24 jam atau lebih, atau langsung menimbulkan kematian dan semata-mata disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak non-traumatik. Berdasarkan patofisiologinya, stroke dibagi menjadi dua, yaitu non-hemoragik dan stroke hemoragik, di mana stroke non-hemoragik adalah tipe stroke yang paling sering terjadi, yang disebabkan oleh gumpalan atau sumbatan pada arteri yang mengalir ke otak. Pada pasien ini terdapat kelemahan anggota gerak dan paresis pada nervus facialis dan nervus hipoglossus yang mengarah pada stroke non-hemoragik. Hingga dapat disimpulkan bahwa pasien di atas ini mengalami stroke tipe non-hemoragik. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya persilakan kepada Saudari Nabila Putri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menambahkan jawaban. Jadi saya setuju dengan pendapat yang telah diberikan tadi oleh Saudari Nabila Kezia. Di sini berdasarkan skenario, kelumpuhan otot mulut pada sisi kiri itu menyebabkan mulut mencong ke kanan karena hal ini disebabkan karena otot pada sisi kanan. Penyebab umumnya itu karena peninggian tekanan intrakranial yang disebabkan oleh luasnya jaringan otak yang mengalami iskemik yang pada akhirnya menyebabkan dan menimbulkan tekanan pada jaringan otak yang di sekitarnya. Jadi kemungkinan penyakitnya itu stroke karena terjadi di tipe sentral. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.